Sejak Benny mengetahui jika Amira sebenarnya sudah menikah, hatinya tak hanya hancur, tetapi dia juga merasa sangat marah dan kecewa. Bagaimana tidak, seseorang yang diam-diam dia cintai dengan setulus hati, ternyata juga diam-diam sudah menjadi milik orang lain. Kini antara Benny dan Amira tidak ada yang saling berbicara. Keduanya bahkan tidak saling bertegur sapa satu sama lain. Suasana mendadak menjadi terasa sangat canggung dan kikuk. Amira yang merasa tidak enak hati pada Benny pun merasa serba salah untuk mencoba mengatakan sesuatu pada Benny. Ingin menjelaskan hal yang sebenarnya terjadi, bahwa dia menikah dengan Nicholas bukan karena cinta, rasanya juga tidak mungkin Amira lakukan. Atau mungkin hanya sekedar untuk menghibur perasaan Benny yang pasti sedang patah hati, Amira pun rasanya canggung dan khawatir justru akan membuat luka yang semakin dalam bagi Benny. Woi, gila. Jalanan macet banget, mau beli seblak aja yang biasanya 5 menit sampai ke tempatnya, gara-gara macet jadi 15 menit. Teriak Satria yang tiba-tiba masuk ke minimarket. Membuat Amira dan Benny yang sejak tadi terdiam kini sama-sama terkejut akibat teriakan Satria. Emangnya ada apa, Sat? Tanya Amira penasaran. Nggak tahu, kayaknya iring-iringan pejabat deh. Tahu sendiri kan kalau pejabat lewat. Mereka suka pakai jalan seenaknya, padahal jelas-jelas kita juga bayar pajak. Mendadak Satria berceramah mengungkapkan unek-uneknya. Krincing. Suara kemericing dari lonceng yang terletak di atas pintu toko berbunyi, akibat pintu dibuka oleh seseorang. Semua pegawai di minimarket itu menatap ke arah orang yang baru saja masuk ke toko mereka. Nona Amira. Ken masuk menyapa sambil mengangguk hormat, saat dirinya dengan jelas melihat orang yang dia cari sedang duduk di salah satu kursi minimarket. Amira yang disapa masih diam bergeming, karena terkejut dengan kedatangan Ken yang tiba-tiba. Bagaimana tidak, baru beberapa waktu yang lalu Nicholas yang datang membuat huru-hara, kini giliran anak buahnya yang datang. Bisa dipastikan dia juga akan membuat keributan yang tak kalah heboh dengan tuannya. Nona Amira. Maksudnya dia memanggil kamu, Mir? Tanya Satria spontan mengarahkan pandangannya pada Amira. Amira hanya mengangguk mengiyakan pertanyaan temannya. Buset. Kamu dipanggil, Nona. Berasa kayak lagi manggil noni-noni zaman kompeni Belanda. Nona-nona manis. Haha. Satria tergelak lalu spontan terdiam saat mata Ken dan mata Amira kompak menatap ke arah Satria secara bersamaan. Satria seketika menjadi menciut nyalinya dan memilih untuk diam, menunggu apa yang sebenarnya terjadi di antara Amira dan orang yang memakai setelan jas hitam rapi itu. Nona, Anda sudah ditunggu Tuan Nicholas di dalam mobil agar bisa pulang bersama, ujar Ken tampak begitu hormat pada Amira. Satria yang sejak tadi berdiri tak jauh dari Amira seketika membeku. Merasa tidak percaya orang yang tampak rapi itu, begitu hormat pada Amira yang dia kenal hanyalah orang biasa. Bahkan Satria lupa jika dia sebenarnya ingin segera menikmati seblak yang dia beli beberapa waktu yang lalu. Cih, apalagi yang ingin dilakukan tuanmu itu? Amira merasa kesal dengan tingkah Nicholas yang semakin hari semakin menjengkelkan baginya. Tuan Nicholas hanya ingin menjemput Anda pulang, Nona. Dan saya harap, Anda bisa bergegas untuk keluar bersama saya. Karena iring-iringan yang dibawa oleh Tuan Nicholas, cukup membuat jalanan menjadi macet. Kemacetan akan semakin panjang, jika Anda tidak kunjung keluar dari sini, jelaskan. Bak. Seketika bungkusan seblak yang dipegang oleh Satria terjatuh dan terburai isinya. Dia benar-benar terkejut. Tidak menyangka jika iring-iringan yang dia saksikan di depan sana adalah iring-iringan untuk menjemput Amira. Amira dan Ken kompak menatap ke arah Satria yang kini tampak sedang terperangah dengan rahang yang jatuh ternganga. Bahkan matanya membulat sempurna dan tampak tak berkedip, begitu telinganya mendengar perkataan yang keluar dari mulut Ken. Amira kembali menghela nafas panjang, seolah tidak mempedulikan ekspresi yang diperlihatkan oleh Satria.
Amira kini beranjak dari tempat duduknya dan ikut berjalan keluar menuruti apa yang diperintahkan oleh Ken. Meninggalkan Satria begitu saja tanpa memberikan penjelasan apapun. Begitu keluar dari minimarket, Amira pun ikut merasa terhenyak saat ada lebih dari 10 mobil dengan warna yang sama berderet di depan minimarketnya dan memakan hampir separuh jalanan yang memang tidak terlalu lebar. Membuat pengendara lain harus menurunkan laju kendaraannya, jika ingin melewati deretan mobil yang diam terparkir. "Heh, cepat masuklah. Sudahi rasa takjubmu," seru Nicholas yang tiba-tiba membuka kaca jendelanya. "Takjub? Apanya yang takjub? Sungguh manusia ini membuatku malu. Apakah dia tidak bisa mendengar banyak sekali orang marah-marah dan mengumpat, karena dia seenaknya menggunakan jalan?" Amira bersungut-sungut persis di depan Ken. Ken hanya bisa menunduk sembari tersenyum kecut. Seolah ingin mengatakan pada Amira, jika tuannya ini memang sedang gila karenamu, Nona. Dengan langkah cepat Amira berjalan memasuki mobil yang sama dengan Nicholas. Dia tidak ingin membuat jalanan semakin macet, karena dia berlama-lama mengumpat pada apa yang dilakukan oleh Nicholas. "Wah, bersemangat sekali kamu, Mira. Apakah itu karena kamu begitu bahagia dijemput olehku menggunakan iring-iringan seperti ini?" tanya Nicholas penuh dengan percaya diri. Amira melirik tajam ke arah Nicholas yang sedang tertawa begitu bahagia. "Kenapa tidak sekalian Anda menjemputku menggunakan helikopter, agar semua orang yang melihatnya takjub?" ujar Amira kesal dengan ulah Nicholas kali ini. "Helikopter? Apakah kamu sungguh ingin aku menjemputmu menggunakan heli?" tanya Nicholas terlihat serius. "Ken, apakah ada gedung dekat minimarket yang memiliki heliport?" tanya Nicholas pada Ken. Ken yang diberikan pertanyaan konyol oleh tuannya hanya tersenyum menahan tawa. Sepertinya ada tuan, gedung antara grup yang berada tepat di depan minimarket Nona Amira bekerja, sepertinya memiliki heliport," jelas Ken menanggapi serius pertanyaan Nicholas. Nicholas tampak mengangguk-angguk mengerti dengan penjelasan Ken. Amira benar-benar membulatkan matanya, karena tidak menyangka jika dua manusia aneh yang satu mobil dengannya ini, akan menanggapi dengan sangat serius perkataan asalnya tadi. "Tuan, saya sudah mengurus pengalihan hak saham dari perusahaan Indo-Oscar sebesar 30% pada perusahaan Mega Elliot," ujar Roy, melaporkan tugasnya yang telah mengalihkan hak saham dari perusahaan Tony Oscar pada Luz Elliot. Tony menghela nafas panjang, lalu meraup wajahnya sendiri. Bagaimanapun saham 30% yang diberikan kepada Luz, bukanlah jumlah yang main-main. Dan dia yakin, Luz tidak hanya akan puas sampai di sini. Dia tahu betul bagaimana watak serakah Luz yang menginginkan seluruh kekayaannya. "Roy, kau sudah memikirkan bagaimana cara untuk menghentikan tindakan Luz?" tanya Tony tampak putus asa. "Mungkin Anda harus mengumumkan pada publik luas tentang pernikahan Nicholas, Tuan. Sehingga hal itu bisa menepis anggapan tentang penyimpangan yang dilakukan Tuan muda Nicholas," usul Ken. "Bukankah kita sudah pernah menyuruh media untuk meliputnya? Saya rasa hal itu masih kurang efektif Tuan. Mungkin Anda bisa membuat pesta pernikahan Tuan Nicholas yang jauh lebih besar lagi," usul Roy. Tony tampak diam menimbang usulan Roy untuk kembali mengadakan pesta pernikahan anaknya. "Sebenarnya ada satu cara yang paling efektif menurut saya, Tuan." "Apa?" "Membuat Nona Amira segera hamil anak Tuan Nicholas." Seketika Tony memandang ke arah Roy, lalu mengangguk membenarkan apa yang dikatakan oleh Roy. Tapi masalahnya adalah bagaimana membuat Nicholas cepat menghamili Amira. Sepanjang perjalanan pulang, Amira dan Nicholas hanya terdiam. Mereka larut dengan di pikiran masing-masing. Amira masih merasa jengkel dengan semua yang Nicholas lakukan kepadanya dari sejak pagi. Memilih untuk membuang wajahnya ke arah luar. Memandangi orang-orang yang terlihat memperhatikan iring-iringan mereka.
Ada yang terlihat takjub, tapi tak banyak juga yang terlihat memandang sinis ke arah mereka. Ya, wajar saja iring-iringan mereka begitu panjang, hingga menjadi mencolok. Sedangkan Nicholas justru tak henti-hentinya mengulas senyuman di wajahnya. Sesekali dia melirik ke arah Amira dan mengira Amira merasa sangat bahagia, hingga pandangan matanya tak lepas dari pemandangan orang-orang yang melihat ke arah mereka. Berbeda dengan Ken yang justru sejak tadi mati-matian menahan tawanya. Karena tingkah lucu yang dibuat oleh kedua tuan mudanya itu. Sampai di halaman depan rumah, Amira ingin segera turun dari mobilnya. Namun, mendadak dicegah oleh Nicholas. "Tunggu Amira. Ada apa? Bagaimana hubunganmu dengan laki-laki yang tadi menyatakan cinta kepadamu?" Nicholas ingin mengetahui bagaimana hubungan antara Amira dan Benny pasca kejadian siang tadi. "Hubungan kami baik-baik saja," dusta Amira. Amira sengaja ingin mengatakan jika hubungannya dengan teman-teman mereka baik-baik saja. Karena Amira mengira, jika Nicholas sengaja datang ke minimarket, memang ingin membuat hubungannya dengan teman-temannya renggang. Jika Amira mengatakan yang sebenarnya, dia yakin Nicholas pasti akan sangat bahagia karena rencananya berhasil. "Benarkah?" tanya Nicholas menaikkan satu alisnya. "Tentu saja. Apakah ada lagi yang ingin Anda tanyakan? Jika tidak, izinkan saya untuk turun. Karena kepalaku sangat berat dan rasanya ingin terlepas dari lehernya," ujar Amira setengah berdesis akibat menahan kekesalan. "Baik, istirahatlah. Kau pasti sangat lelah akibat terlalu bahagia," ujar Nicholas dengan senyuman lebar penuh percaya diri. "Aku turun dulu, Ken." "Terima kasih untuk jemputannya," kata Amira pada Ken. Ken yang disapa oleh Amira justru merasa sedang dilempari sebuah granat. Terkejut dan sangat khawatir akan kembali mendapatkan ledakan dari Nicholas yang tampak menatap tajam ke arahnya. Ingin rasanya Ken mengatakan, "Hei lihatlah. Bukan aku yang melakukannya Tuan, tapi istrimu yang menyapaku lebih dulu." Namun, nyatanya kata-kata itu hanya terjebak di tenggorokannya. "Kenapa kau mengucapkan terima kasih pada Ken? Dan tidak, kepadaku? Tidak tahu diri sekali kamu." Mendadak Nicholas bersungut-sungut pada Amira dan mengumpat kepadanya. Amira seketika mendengus kesal, lalu menjawab pernyataan Nicholas, "Baiklah Tuan Nicholas. Terima kasih banyak untuk penjemputannya. Saya sangat terkesan," seru Amira dengan senyuman yang terlihat jelas karena dipaksakan. "Hahaha. Itu bukan apa-apa, Amira. Kau terlalu muda untuk takjub." "Norak," sahut Nicholas. Amira terbelalak terkejut mendadak disebut norak oleh Nicholas. Ingin rasanya aku memukul kepalanya dengan benda tajam. Batin Amira geram. Namun, membalasnya tidak akan ada habisnya. Dia ingin tetap waras dan memilih untuk turun dari mobilnya, menghilang dari hadapan Nicholas. Melihat perdebatan antara dua tuannya membuat Ken semakin tidak tahan untuk tidak tergelak. Bahkan dia yang berada di jok depan sampai mengalihkan pandangannya keluar jendela untuk tertawa. Setelah Amira turun, Nicholas tidak segera turun menyusul Amira. Namun, memilih tetap berada di mobilnya bersama Ken. "Ken, aku ingin kau membeli minimarket tempat di mana Amira bekerja, untukku. Bagaimanapun caranya." Titah Nicholas mendadak tampak serius. "Untuk apa Tuan? Toko itu bahkan hanya sebuah minimarket kecil yang omset tahunannya mungkin tidak ada apa-apanya dengan perusahaan Anda." Ken keheranan karena tuannya meminta sesuatu yang terdengar aneh baginya. "Aku ingin memecat laki-laki yang berani menyatakan cinta pada Amira," ungkap Nicholas terlihat geram. "Tuan, bukankah itu terlihat berlebihan?" "Tidak ada yang berlebihan. Turuti saja apa mauku." Perintah Nicholas tak dapat diganggu-gugat. Sekali lagi Ken hanya bisa menghela nafas panjang, melihat tingkah tuannya yang di luar nalar sehat manusia. Ya, sepertinya tuannya ini memang sudah mulai tidak waras.
Tidak waras karena mulai tumbuh bibit-bibit asmara di hati tuannya untuk Nona Amira. Begitulah orang yang sedang jatuh cinta. Menjadi mendadak bodoh dan gila. Tiba waktu makan malam di rumah Tony Oscar. Seperti biasa semua orang berkumpul di acara makan malam keluarga. Nicholas beberapa kali tampak melirik ke arah Amira yang menjadi diam sejak pulang dari bekerja. "Apakah kau baik-baik saja?" lirih Nicholas. "Iya, kenapa?" "Nggak apa-apa. Ambilkan aku air putih." Pinta Nicholas menunjuk air putih yang berada tepat di hadapannya. "Cek. Selalu saja begitu." Amira bedeci mengomentari kebiasaan Nicholas yang senang menyuruhnya untuk hal-hal sepele, padahal jelas-jelas Nicholas bisa melakukannya sendiri. "Manja," lirih Amira saat memberikan air minum untuk Nicholas. Sontak Nicholas menoleh cepat ke arah Amira karena lancang mengatainya. "Kau bilang apa barusan?" tanya Nicholas. "Tidak ada," sahut Amira seolah memang tidak mengatakan sesuatu pada Nicholas. Nicholas masih menatap tajam ke arah Amira sejenak, menimbang apakah benar dia hanya salah bicara atau Amira yang sedang berbohong kepadanya. Amira kembali melanjutkan makannya tanpa mempedulikan tatapan dari Nicholas yang berangsur-angsur teralihkan kembali untuk melanjutkan makannya. "Nicholas, Amira, ada yang ingin Papa sampaikan kepada kalian," ujar Tony membuat Amira dan Nicholas yang sejak tadi sibuk sendiri, kini kompak memandang ke arah Tony. "Papa minta, minggu depan kalian meluangkan waktu, karena Papa akan mengadakan pesta pernikahan untuk kalian lagi yang jauh lebih besar dari sebelumnya," terang Tony. "Bukankah dulu sudah diadakan pesta pernikahan, Pah?" tanya Nicholas. "Dulu resepsi kalian hanya mengundang keluarga besar dan diadakan di rumah. Kali ini Papa akan menggunakan salah satu hotel terbesar kita dan mengundang lebih banyak tamu undangan, maka dari itu Papa minta kalian mempersiapkan diri kalian dari sejak hari ini." Tony menjelaskan rencana resepsi pernikahan Nicholas dan Amira pada keduanya, tanpa Nicholas tahu, jika pesta pernikahan ini bertujuan untuk melenyapkan rumor negatif tentang Nicholas. Amira sudah meringkuk di balik selimutnya dengan mata yang sudah terpejam. Rasa lelah akibat seharian beraktivitas, cukup mudah membuatnya segera mengantuk dan tertidur. Berbeda dengan Nicholas yang terlihat masih membolak-balikkan tubuhnya ke kanan dan ke kiri, tetapi belum juga bisa mendapatkan posisi nyaman untuk terlelap. Nicholas bangkit terduduk dan melihat ke arah Amira yang tampak diam di balik selimutnya. Dari sorot lampu remang-remang yang dihasilkan oleh lampu tidur yang ada di kamar Nicholas, membuat Nicholas bisa melihat sedikit lebih jelas, jika Amira memang benar-benar sudah terlelap tidur. "Heh. Amira, heh." Berkali-kali Nicholas mencoba untuk membangunkan Amira yang tampak tidak merespon. Bak! Sebuah bantal melayang tepat mengenai wajah Amira. "Ada apa sih?" Amira spontan berteriak untuk merespon lemparan bantal yang mengenai wajahnya. "Heh. Berani-beraninya kamu meneriakiku," seru Nicholas yang merasa tidak terima. "Ada apa tuan?" tanya Amira dengan mata masih terpejam. "Heh. Bangun. Lancang sekali kamu tidur begitu nyenyak, sementara aku tidak bisa tidur sejak tadi." Nicholas bersungut-sungut pada Amira yang terlihat tidak bersungguh-sungguh meresponnya. "Pejamkan mata Anda, Tuan. Maka Anda akan tertidur. Anda tidak akan pernah bisa tidur jika masih membuka mata Anda seperti sekarang," seru Amira sedikit menaikkan nada bicaranya, karena merasa kesal sedang sangat mengantuk tiba-tiba dibangunkan tanpa alasan yang jelas. "Aku sudah berkali-kali mencoba memejamkan mataku, tapi tetap tidak bisa tidur. Aku mengkhawatirkan tentang resepsi pernikahan kita. Mendadak aku merasa gugup saat membayangkan ribuan orang akan memandang ke arah kita. Apakah kamu tidak merasakan hal yang sama?" Nicholas mencoce mengungkapkan apa yang sedang dia rasakan saat ini. Namun, setelah Nicholas selesai berbicara untuk beberapa saat suasana menjadi hening. "Heh, Amira. Kau tidur lagi?"
Lancang sekali kamu membiarkanku berbicara sendirian. Seru Nicholas merasa kesal karena ditinggal tidur oleh Amira. Bak! Satu bantal mendarat lagi tepat di wajah Amira, membuatnya seketika terbangun dan berjingkat. Anda punya masalah apa, Tuan? Kenapa terus-menerus mengganggu tidurku? Seru Amira benar-benar merasa kesal. Bikinkan aku segelas coklat panas. Cepat! Nicholas yang juga kesal, karena sejak tadi tak ada satu kata pun yang didengarkan oleh Amira, akibat ditinggal tidur. Mendadak menjadi mencari alasan agar bisa mengganggu tidur Amira. Hai Syah. Tidak bisakah Anda menelpon Pak Willy untuk mengantarkan segelas coklat panas kemari? Tolak Amira sembari bangkit terduduk. Kau menolak perintahku. Nicholas mendelik ke arah Amira yang kini tampak cemberut dengan rambut yang berantakan. Baiklah, baiklah. Aku akan membuatkannya untuk Anda. Ujar Amira mengalah. Dengan rasa malas, Amira menyeret langkah kakinya yang terasa sangat berat untuk turun ke lantai dasar, guna membuatkan Nicholas coklat panas. Enak saja dia bisa tidur begitu nyenyak, sedangkan aku sama sekali tidak bisa tidur. Kata Nicholas merasa kesal dengan sikap Amira. Beberapa saat kemudian Amira kembali masuk dengan membawa segelas coklat panas pesanan Nicholas. Kemudian Amira kembali membaringkan tubuhnya ke sofa untuk melanjutkan tidurnya yang sempat terganggu. Baru beberapa detik memejamkan matanya, Nicholas kembali mengganggu dan memaksa Amira untuk bangun. Kali ini, bahkan Nicholas berdiri tepat di depan wajah Amira, sambil memencet hidung Amira, hingga Amira kehabisan oksigen dan terpaksa bangun. Anda berniat membunuhku? Seru Amira jengkel. Ayo, temani aku main PS PlayStation. Ajak Nicholas tanpa rasa bersalah. Hah? Amira membelalakkan matanya dengan mulut yang menganga sempurna. Tidak percaya jika Nicholas akan mengajaknya untuk main PlayStation di jam 11 malam. Saya tidak bisa. Tolak Amira. Aku akan mengajarimu. Ayo, cepat. Perintah Nicholas. Kemudian Nicholas menekan saklar lampu kamarnya, hingga kini ruangannya terang benderang. Lalu, menyalakan televisi dan menyiapkan PlayStation miliknya yang sudah sangat lama tidak dia mainkan. Amira masih berdiam di sofanya, benar-benar tidak menyangka, jika Nicholas sungguh akan mengajaknya main PlayStation, hanya karena tidak bisa tidur. Dia yang tidak bisa tidur, kenapa aku yang ikut kena dampaknya? Menyebalkan. Gumam lirih Amira sambil menatap ke arah Nicholas yang masih sibuk menyiapkan semuanya. Heh, ayo ke sini. Kamu tidak akan bisa bermain dari sana. Seru Nicholas sambil menunjuk stik PS kepada Amira. Lagi-lagi Amira hanya bisa menurut dengan apa yang diinginkan oleh Nicholas. Kemudian berjalan mendekat ke arah Nicholas yang kini sudah duduk melantai beralaskan karpet tebal. Pegang ini. Titah Nicholas memberikan stik PS, lalu mengajari Amira cara memainkan permainan yang memang tidak pernah Amira mainkan itu. Beberapa saat kemudian, keduanya justru larut dengan permainan yang sedang mereka lakukan. Hingga keduanya lupa dengan malam yang semakin larut. Tanpa sadar malam mereka miliki kini sudah habis dan berganti menjadi pagi. Astaga Tuan, ini sudah pukul 5 pagi. Aku sama sekali tidak tidur semalaman. Pekik Amira saat menyadari jam dinding menunjukkan pukul 5 pagi. Tidak tidur apanya? Bukankah semalam kamu tidur pulas sekali? Seru Nicholas menolak pernyataan Amira. Aku hanya tidur beberapa menit saja, mungkin hanya sekitar 30 menit. Lalu Anda menggangguku. Seru Amira kesal. Hoam. Jangan berisik, aku sangat mengantuk. Hardik Nicholas lalu naik ke ranjangnya untuk tidur. Amira hanya mendengus kesal melihat Nicholas bisa melakukan hal sesukanya, tanpa memikirkan bagaimana nasib dirinya. Enak sekali jadi presdir. Bisa bangun sesukanya. Tidak dibayang-bayangi kata PHK. Amira pun sangat ingin berbaring barang sebentar untuk tidur,
tapi dia takut justru akan bangun kesiangan, jika dia memilih kembali tidur. Amira berjalan menuju ke kamar mandi untuk mandi dan bersiap-siap berangkat bekerja. Tepat pukul 7.30 Amira keluar seorang diri dari kamarnya dengan cara mengendap-endap. Dia kali ini sengaja keluar sebelum Nicholas bangun, kembali melanggar peraturan yang sebelumnya Nicholas buat untuknya, tentang larangan meninggalkan kamar sebelum Nicholas mengizinkannya. Jika aku izin keluar kamar sekarang, pasti dia akan mencari-cari alasan untuk melarangku dan membuatku terlambat berangkat kerja. Lebih baik aku keluar saja, toh dia masih tidur, putus Amira. Sampai di ruang makan, terlihat mama dan papa mertuanya sudah duduk di meja makan menikmati sarapan mereka. "Mana Nicholas, sayang?" tanya Natasha. "Dia masih tidur, Mah. Tumben sekali dia bangun siang," tanya Natasha heran. "Iya, kami semalam begadang, dan Nicholas baru saja tertidur jam 5 pagi, terang Amira jujur menceritakan apa yang terjadi. Natasha dan Tony sontak menatap ke arah Amira secara bersamaan, kemudian saling bertatapan dan tersenyum bahagia. "Pantas saja, terdapat kantung mata hitam di matamu. Ternyata kalian semalam memainkan sebuah permainan yang sangat mengasyikkan, hingga lupa waktu," ujar Natasha sambil tertawa malu-malu. "Iya, Mah. Bahkan kami bermain lebih dari 20 kali dengan berganti-ganti jenis permainan," jelas Amira dengan maksud menjelaskan tentang banyaknya jenis game PlayStation yang dia coba bersama Nicholas. "Benarkah?" seru Natasha bersemangat. "Iya, Mah. Apalagi setiap kali Nicholas kalah, dia akan selalu meminta memulai permainan baru, hingga rasanya aku sangat kewalahan karena digelayuti rasa kantuk dan lelah," terang Amira menggebu-gebu menceritakan apa yang dia lakukan bersama Nicholas. Natasha dan Tony saling berpandangan sambil tersenyum malu-malu karena memikirkan hal yang sama, mengira anaknya dan menantunya baru saja melewati malam yang sangat panjang sebagai seorang suami istri seperti pasangan normal lainnya. "Sabar ya, sayang. Kalian memang harus menghabiskan banyak waktu untuk bermain di malam hari agar bisa segera hamil," ujar Natasha menyemangati. "Hah? Apakah banyak-banyak bermain PS jadi bisa hamil?" batin Amira kebingungan. Lalu mendadak terkejut karena menyadari jika pemahaman mertuanya berbeda dengan apa yang dialami. Namun, melihat senyuman bahagia yang tampak merekah sempurna dari wajah mertuanya, rasanya tidak tega jika Amira mengatakan hal yang sejujurnya.